Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadits ats-tsaminu, hadis yang ke-8 dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah an Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yasyhadu, sampai mereka bersyahadat, bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa yuqimu sholata, dan supaya juga mereka mendirikan sholat, wa yu'tu zakata, dan membayarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melakukan hal itu, asamu minni, mereka telah menjaga dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan hartanya, illa bihaqqil islami, kecuali dengan hak yang dibenarkan di dalam Islam. Wa hisabuhum, adapun hisab perhitungan mereka, ala Allah Ta'ala, adalah urusan Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Asyarhu, penjelasan al-hadithu, hadis ini aslun, menjadi salah satu pokok, yaitu dalam masalah fi jihadil kufari, yaitu dalam hukum berjihad melawan orang kafir, liyadkhulu, supaya mereka masuk ke dalam Islam. Ya. Wa fihi, dan di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa dipetik. Yang pertama, anna bahasanya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdun, adalah seorang hamba, lillahi, milik Allah, wa rasulun, dan beliau adalah utusan dari Allah. Ya. Yang kedua, anna rasulullah, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun, adalah orang yang menyampaikan dari Allah. Apa itu perintahnya? Perintah dari Allah beliau sampaikan. Wa nahyahu, dan larangannya, itu larangan Allah beliau sampaikan. Wa syar'ahu, dan syariat dari Allah beliau juga menyampaikan. Yang ketiga apa? Hadis ini memberikan pelajaran jawazu, itu bolehnya ibhami al-amiri, menyembunyikan, menyamarkan yang memerintah. Tidak disebutkan yang memerintah itu boleh menyamarkan si pemberi perintah. Si yang memerintah tidak disebutkan, boleh. Kenapa? Lil ilmi bihi, karena memang sudah diketahui siapa yang memerintah, maka dibuat pasif. Ikhtisaran, untuk apa tujuannya? Untuk meringkas. Kenapa? Idlam yakul, karena Rasulullah SAW dalam hadis tadi tidak mengatakan amaroni Allahu, Allah memerintahku, atau amaroni Robbi, telah memerintahku Robku. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan kalimat pasif, yaitu umir tu, aku telah diperintah. Maka itu menunjukkan ya pelakunya tidak disebutkan karena sudah jelas. Yang keempat, annallaha amarahu, di dalam hadis ini Allah memerintahkan beliau untuk apa? Biqitali al-kuffari, untuk memerangi orang-orang kafir. Ya. Maka perkataan beliau umirtu, aku diperintah, artinya apa? Yaitu amaroni, telah memerintahku, yaitu Rabbku, Allah yang memerintahkan. Faedah yang kelima, wujubul jihad. Hadis ini juga menunjukkan bahwa jihad itu sesuatu yang wajib karena diperintahkan. Hukum asal perintah adalah wajib.
Yang keenam, anak kita al-kufari, bahwasanya memerangi orang kafir itu layak tasiru, tidak terbatas ala difai, ketika membela diri. Perang kepada orang kafir itu tidak hanya bersifat defensif, bukan hanya ketika membela di saat diserang mereka. Bal yuqataluna, akan tetapi mereka orang kafir bisa saja diperangi ibtidaan, yaitu dalam bentuk inisiatif dari kaum muslimin. Kita tidak diserang, tapi kita yang menyerang, yaitu ofensif. Fayakunu qitaluhum, maka itu menunjukkan bahwa perang, yaitu jihad melawan orang kafir, ala wajhaini, ada dua model, ada dua bentuk. Ada dua bentuk jifaan, yaitu jihad secara defensif untuk membela diri ketika diserang, wa hujuman, dan ada namanya jihad hujum, yaitu ofensif, berjihad menyerang ketika umat Islam ingin menundukkan negeri-negeri kafir supaya mereka masuk Islam. Yang ketujuh, anal ghayatul ula, bahwa tujuan pertama dari memerangi orang-orang kafir itu adalah ad-dukhulu fil islami, supaya mereka masuk ke dalam Islam. Tujuan pokok adalah itu, supaya mereka selamat dari neraka. Wasaniyah, itu adapun tujuan kedua apa dari jihad, al-khudu'u, supaya tunduk mereka itu lidaulatil islami, kepada negara Islam, bibadlil jizyati, dengan menyerahkan jizyah, wa akhdul jizyati, dan mengambil jizyah itu, kila, ada yang mengatakan berlaku min jami'il kufari, untuk seluruh orang kafir. Maka seluruh orang kafir di negeri Islam harus membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Wakilah, ada juga yang berpendapat di antara para ulama bahwa jizyah itu diambil minal majusi, dari orang majusi, wa min ahlil kitab, dan ahlil kitab saja, Yahudi dan Nasrani dan majusi. Ini pendapat kedua. Barajihu, adapun pendapat yang lebih kuat, Allah a'lam, kata Syekh Al-Barraq, al-qaulul awalu, pendapat pertama, bahwa yang diambil jizyahnya adalah seluruh orang kafir, termasuk dalamnya orang ateis. Karena apa? Li hadis Abu Huraidah, berdasarkan hadis Huraidah radhiyallahu anhu, inda muslimin, dalam riwayat Muslim, wa fihi, di dalamnya terdapat, fa idza laqita aduwaka, jika kamu bertemu musuhmu minal musyrikin, dari kalangan orang musyrik, fad'uhum ilal islami, ajak mereka kepada Islam. Ya, musyrik, maka diajak masuk Islam. Fa in abau, kalau mereka tidak mau, fas'alhum al jizyata, minta kepada mereka jizyah. Berarti orang musyrik juga bisa tetap di atas kesyirikannya selama dia membayar jizyah. Itu selain ahlul kitab, selain majusi. Fa'inhum abau, kalau orang musyrik itu juga enggak mau membayar jizyah, fasta'in billahi, mintalah tolong kepada Allah, wa qatilhum, perangi mereka. Amin. Kemudian pada berikutnya, annahu la yukafu, bahwasanya tidak ditahan, tidak menahan dari memerangi orang-orang kafir secara mutlak sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mereka komitmen dengan mendirikan sholat dan membayar zakat. Yaltazimu, itu komitmen, mendirikan sholat, membayar zakat. Lakin, tetapi barang siapa yang menampakkan Islam bi'i syai'in, dengan bentuk apapun, ya dulu alaihi, yang menunjukkan bahwa dia muslim, wajibal kafu anhu, maka wajib untuk menahan diri, artinya tidak boleh diperangi. Tsumma yunzuru fi halihi, kemudian diperhatikan keadaan orang itu setelah itu. Karena Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, maka diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga
Rasulullah SAW berkata kepada Usamah radhiyallahu anhu ketika Usamah membunuh orang kafir yang mengucapkan syahadat di saat perang. Apa Rasulullah SAW marah kepada Usamah. Beliau mengatakan, "Aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Pada berikutnya anak agama bahasanya yang paling agung dari bangunan rukun-rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat, dan sesudahnya adalah sholat, kemudian zakat. Yang ke-10 apa? Iktiran, yaitu bergandengan, ya, disebutkan secara bergandengan 3 hal tadi, 3 perkara pokok ini, 3 rukun Islam ini sering disebutkan secara bergandengan, ya, iktiran, secara bersertaan bersamaan, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian sholat dan zakat. Ini sering sekali disebut secara bersamaan. Yang ke-11 a'dhamu faraidid dini, yang paling agung dari kewajiban-kewajiban di dalam agama, kewajiban yang paling besar setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat 5 waktu dan kemudian adalah zakat. Nah, yang ke-12 ilmu, yaitu betapa agungnya kedudukan zakat di dalam Islam, yang mana digandengkan sholat fi nususil kitab wa sunnati, di dalam dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah. Nah, yang ke-13 anna ismata damil kafiri, bahwasanya keterjagaan darah orang kafir dan hartanya itu terwujud dengan tatahaqqaqu, terwujud dengan ketiga hal ini, yaitu syahadat, kemudian sholat dan zakat. Maka dengan 3 hal itu akan terpelihara darahnya, artinya tidak boleh diperangi. Yang ke-14 halalnya ghanaim, yaitu ghanimah untuk Nabi SAW dan umat beliau, karena dulu ghanimah itu tidak halal untuk umat terdahulu. Nah, yang ke-15 anal muslimah, bahwa seorang muslim maksumud dami, terpelihara darah dan hartanya. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil. Pada muharamun, hartanya itu haram, suci, terjaga. Hartanya haram, terjaga. Illa an ya'tiya, kecuali jika dia melakukan di dalam Islam ini bima yubihu damahu, sebab-sebab yang membuat boleh darahnya itu ditumpahkan, atau malahu, atau hartanya diambil. Bahwa hakul Islam, dan itulah dimaksud dengan hak yang diatur dalam Islam, al-madhkuru fil hadisi, yang disebutkan dalam hadis. Maka seorang muslim tidak boleh diambil hartanya atau dibunuh, kecuali kalau dia melakukan kejahatan yang membuat dia berhak untuk dibunuh atau diambil hartanya. Yang ke-16 bahwasanya hukum-hukum dunia itu berjalan ala dhahiri, berdasarkan apa yang tampak. Wa tufawwadu, dan diserahkan as-sarair, urusan-urusan hati itu kepada Allah, karena yang kita hukumi adalah apa yang tampak, bukan apa yang ada dalam hati. Yang ke-17 anallah, bahwasanya Allah itu mengetahui sarair, berbagai macam rahasia, yaitu isi hati para hambanya. Tsamin asyara, yang ke-18 anallah, bahwasanya Allah dialah yang menghisab para hamba dan membalas atas amal mereka. Yang ke-19 anallah aujaba ala nafsi, bahwasanya Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri an yab'atha, untuk membangkitkan para hamba setelah kematian, wa yuhasibhum, dan Allah akan menghisab mereka, wa yajziyahum, dan Allah akan memberikan balasan untuk para hamba. Wa yusiru ila dzalika, itu diisyaratkan oleh perkataan Rasulullah SAW, wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka nanti itu urusan Allah, karena Allah yang akan membangkitkan mereka setelah mati dan menghisab amalnya dan membalas amal-amal mereka. Ya, mungkin kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.